Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas 5 di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4 hidup lapang dengan berbagi, dan kali ini kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu subbab infak dan hadiah. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran yang pertama, yaitu kita akan mempelajari pengertian infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Dalam istilah syariat, infak adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hukum infak adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan menerima azab yang pedih." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34. Berikut adalah syarat-syarat infak. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Infak harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ria atau ingin dipuji. Yang kedua, harta yang halal. Harta yang diinfakkan harus halal, bukan hasil curian atau korupsi. Yang ketiga, mampu. Orang yang berinfak harus mampu, artinya tidak memberatkan dirinya sendiri atau keluarganya. Yang keempat, tepat sasaran. Infak sebaiknya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu keutamaan dalam berinfak. Keutamaan yang pertama yaitu menghapus dosa. Infak dapat menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki orang yang suka berinfak. Yang ketiga, menjauhkan dari siksa neraka. Infak dapat menjauhkan seseorang dari siksa neraka. Yang keempat, membawa berkah. Infak akan membawa berkah dalam kehidupan seseorang. Yang kelima, meningkatkan derajat. Derajat orang yang suka berinfak akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh dalam berinfak. Yang pertama, memberikan uang kepada fakir miskin. Yang kedua, menyumbangkan makanan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, membangun masjid atau sekolah. Yang keempat, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang kelima, berinfak untuk kegiatan sosial. Berikut adalah contoh-contoh dalam berinfak. Untuk yang terakhir yaitu hikmah infak. Yang pertama, menumbuhkan rasa peduli. Infak dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Infak dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita lanjut dengan pembahasan subtema hadiah. Pertama, kita akan pelajari pengertian dari hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai tanda cinta, penghargaan, atau penghormatan. Hadiah bisa berupa barang, uang, atau sesuatu yang berharga lainnya. Itulah pengertian tentang hadiah. Dan hukum tentang hadiah adalah sunnah, artinya dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, saling memberilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada beberapa syarat dalam memberi hadiah. Yang pertama, ikhlas. Memberi hadiah harus dengan ikhlas, bukan karena ria atau ingin dipuji. Yang kedua, barang yang halal. Barang yang diberikan sebagai hadiah harus halal, bukan hasil curian atau korupsi. Yang ketiga, bermanfaat. Barang yang diberikan sebagai hadiah sebaiknya bermanfaat bagi penerimanya. Yang keempat, tidak berlebihan. Memberi hadiah tidak boleh berlebihan sehingga memberatkan diri sendiri atau keluarga. Selain itu, ada pun keutamaan dan contoh hadiah. Keutamaannya adalah menumbuhkan rasa cinta. Memberi hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Memberi hadiah dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan. Memberi dan menerima hadiah dapat meningkatkan kebahagiaan. Selain itu, contoh hadiah yang pertama adalah memberikan hadiah ulang tahun kepada teman. Yang kedua, memberikan hadiah kepada guru sebagai tanda terima kasih. Yang ketiga, memberikan hadiah kepada orang tua sebagai tanda bakti. Dalam memberi hadiah, kita dapat mengambil hikmah. Hikmah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa saling menyayangi. Memberi hadiah dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi antara sesama. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis. Memberikan hadiah dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat. Adapun tips dalam memberikan hadiah. Tips yang pertama, pilihlah hadiah yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Yang kedua, berikan hadiah dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, kemasan hadiah dengan rapi dan menarik. Yang keempat, sertakan ucapan selamat atau pesan yang menyentuh hati. Dengan memberi hadiah, kita tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Pembelajaran tentang infak dan hadiah semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.